سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mudabiki i'lam annal muqaranata ala khamsati aqsamin haramun mubtilatun wa hiyal muqaranatu fi takbiratil ihram wa mandubatun wa hiyal muqaranatu fi ta'mini wa makruhatun li fadilatil jamaah ma'al amdi wa hiyal muqaranatu fil af'ali wassalam wa mubahatun wa hiyal muqaranatu fima ada dhalik wa wajibatun fima law lam yaqra'il fatihah ma'al imam lam yudrikha ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, patut kita ketahui fadilah sholat berjamaah itu sangat luar biasa. Kalau suka disolawatin oleh anak kecil itu kan ya, lebih besar derajatnya 27 derajat daripada kita sholat sendiri di rumah. Karena dipertegas oleh Nabi, sholatul rajuli ma'al jamaah khairun minas sholati arba'ina sanah fi baitihi munfaridan. Sholat seseorang sholat secara berjamaah, baik itu di masjid, baik itu di musola, baik itu di rumah, tapi dengan keluarganya, yang penting berjamaah, itu lebih baik, itu lebih bagus daripada orang yang sholat sendiri. Berapa ganjarannya? 40 tahun ganjarannya lebih bagus orang yang berjamaah daripada orang yang sholat sendiri di rumah. 40 tahun Pak, lebih baik. Masya Allah. Kalau diuji-uji makan kita, umur kita itu kan ada yang udah lebih, ada yang belum. Ini ganjaran kita udah pasti dikasih.
orang yang berjamaah. Masya Allah. Makanya tadi setelah dibacakan tata cara untuk sholat berjamaah itu diatur oleh fikih. Kata Imam Mudabigi, i'lam annal muqaranata khamsati aksamin. Ketahuilah ketika berjamaah, kata Imam Mudabigi, ketika berjamaah nih, baik itu kita berjamaah secara berdua saja dengan imam maupun lagi banyakkan, lebih dari 2 orang kita berjamaah. Awas, kata Imam Mudabigi, annal muqaranata ala khamsati aksamin. Jangan membarengi imam dalam 5 perkara. Muqaranah itu bareng, Pak. Bareng gitu ya, sama-sama. Itu ada di 5 tempat. Jangan sampai, kata Imam Mudabigi, itu ada hukum-hukumnya. Yang pertama, hukum haram. Si imam dan si makmum mengikuti bareng dengan imam itu ada yang sampai tingkatan haram. Apa itu? Mubtilatun. Nah, yang perkara haram ini bisa membatalkan berjamaah. Jadi dia dihitungnya sholat mencil, meskipun dia hakikatnya dia sedang berjamaah, tapi tidak dihitung berjamaah oleh hukum. Untuk siapa itu? Wahiyal muqaranatu fi takbiratil ihram. Untuk makmum yang ketika takbiratul ihram dia membarengi imam. Contoh, kata imam, usolli fardhul maghribi salah sarakatin mustaqbil kiblati imaman lillahi ta'ala. Allah, kata imam, si makmum mengikuti Allah. Awas, jangan membarengi imam. Muqaranah ada batasannya. Sesudah mana kita, Pak Ustaz, boleh mengikuti imam? Selepas beres itu si imam bar Allahu Akbar, ikuti nama si imam. Allahu Akbar. Itu ausatnya. Adegan yang sedang-sedangnya untuk mengikuti imam. Jangan sampai bareng, jangan juga kejauhan. Si imam udah baca susuratan karak iru makmum. Kebetulan saya mau membaca anak sih. Endah dia ke kanan, gitu ya. Tidak masuk fadilah berjamaah, gitu ya. Nah inilah sampai dalam tingkatan haram. Bahkan bisa mubtilatun, bisa membatalkan hakikat kita berjamaah dengan si imam. Pas nanti di di azali, ketika buku catatan kita diberikan oleh malaikat kepada kita, pas kita dikasih catatan kita ini sholat sendirian, kita ngadu, wahai ya Rob, ini saya kan perasaan waktu di alam dunia rajin berjamaah di Al-Husna nih, kok ini ganjarannya munfaridan sendiri, kenapa? Diperlihatkanlah itu sholatnya ngikutin si imam, mau negara kemana gitu sih, gitu ya. Nah, nggak dapat ganjaran berjamaah. Makanya kata Imam Ghazali, Masya Allah, kalau kita mengikuti kajian Imam Ghazali, Pak, yuk kita semua kecil semua, Pak. Sebab kata Imam Ghazali, hakikat, jangankan si imam, makmumnya aja, jangankan makmum, bahkan si imam ketika sholat, itu kita harus sampai ke level kekhusyuan. Sedangkan yang dinamakan dengan khusyuk, kata Imam Ghazali, harus dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Makanya pada ulama pada zaman itu ditentang Imam Ghazali. Oleh siapa? Ulama ahli fikih. Kata ulama ahli fikih, jarang orangnya yang bisa melaksanakan sholat tersebut. Itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Coba kita mau sholat, badan di musolah nih, atau pikiran mah ada di pasar, ada di warung, ada di mana, udah mimpi kita mau sholatnya juga. Makanya kata ulama fikih, sekurang-kurangnya persyaratan khusyuk di dalam ibadah sholat, dia menghadirkan istihdor hakiki, istihdor urfi, dan istihdor qalbi di dalam takbiratul ihram. Lafaz membacakan sholli fardhul maghribi salah sarakatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah
Qasdu ta'rud ta'yid, gambarkan semua di dalam hati. Jangan kemana-mana. Lagi takbiratul ihram juga, sekurang-kurangnya panan. Allah, niat saya digambarkan di hati. Niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap ke kiblat, makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar sekurang-kurangnya. Gitu ya. Jangan itu takbiratul ihram juga kemana-mana lagi. Niat nongkoh Allahu Akbar. Ini hatinya mau kemana ya hatinya? Gitu yang mikirin, coret mikirin segala pakaian yang di mana-mana. Gitu ya. Nah, ini kata Imam Ghazali diketawain. Begitu kata ulama ahli fikih memutuskan sekurang-kurangnya istihdar qalbi di dalam sholat, menghadirkan sholat itu ketika niat di dalam takbiratul ihram sekurang-kurangnya. Karena kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia, mendapat keuntungan untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin. Tidak hanya mukmin, dia melaksanakan sholat yang mana sholatnya itu kualitas sholatnya sampai dalam tingkatan khusyuk. Gitu ya. Nah, makanya diatur lagi oleh fikih, kalau memang kita berusaha ingin sholat kita sampai ke level khusyuk, sholat kita mah jauh kalau misalnya dibandingkan dengan sholat ulama-ulama terdahulu. Sekurang-kurangnya kita bisa khusyuk di dalam sholat. Sebelum sholat itu perkara dunia apapun yang menjadi penyakit hadir ketika kita sholat, kalau bisa singkirin dulu Pak. Gitu ya, kalau bisa singkirin dulu. Makanya di situ disebutkan kata ulama fikih, lebih utama sholat itu di barisan depan daripada di barisan belakang. Kamu juga udah letik mah. Lelagaan barang ini, udah mau Allahu Akbar lagi baca Fatihah itu udah letik mah. Noelan orang gitu ya. Mainin waktu, nggak usah ke sholat kita. Padahal hakikat kita lagi sholat, gitu ya. Padahal sholat itu ialah seorang hamba yang sedang sembahyang, menundukkan diri, memasrahkan diri, sedang mengobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Tapi lihat, kalau misalkan kita sedang sholat, adab-adaban sholat itu tidak dipakai oleh kita, atau masih jauh, gitu ya. Nah makanya tadi lebih utama sholat di barisan depan. Karena apa? Karena dia tidak menemukan siapapun, gitu ya, kosong melompong, gitu ya. Daripada barisan kedua, kadang-kadang di barisan kedua kalau bapak-bapak aduh ada di depannya kebetulan pemuda pakai kaos, gitu ya, pakai kaos bacaannya alumni deh, nama-nama alumni mana apa dibacaan nih sih? Yo si Adam, iya Idris, gitu ya, Anan segala, ayo dibacaan tuh. Atau lain fokus sholat, fokus maca itu yang di depan tuh. Nah gitu ya. Nah makanya diatur kata ilmu fikih, kalau kita berusaha ingin meningkatkan kualitas sholat kita, perkara dunia apapun disingkirin dulu Pak oleh kita. Baik kita sholat di mushola maupun di rumah kita secara berjamaah, singkirin dulu apapun itu perkara dunia, nah, baik zahir maupun batin. Nah makanya di sini diajarkan kalau umpamanya kita sedang sholat, gitu ya, sebelum sholat ini kita kebetulan ngejemur padi kalau di kampung itu ya. Nah kalau itu bahannya kita sholat tidak fokus karena jemuran padi kita, itu angkat dulu sebelum sholat, daripada pas waktu sholat itu padi hadir semua di sini Pak. Gitu ya, enak ya, harus diberesin dulu. Terus ada yang punya misalkan umpamanya usaha warung, kebetulan nggak ada yang ngegantiin, mau sholat, kalau bisa tutup dulu daripada lepas sholat Allah Akbar aing maling gue tanya warung geus anu nyokot banget taruh udah salah segitu-gitulah. Nah lagi sholat, masya Allah. Nah inilah zahir batin harus dibersihkan. Makanya kembali tadi membarengi imam ketika kita berjamaah di dalam takbiratul ihram itu bisa membatalkan kualitas berjamaah kita. Sekurang-kurangnya ketika imam beres Allahu Akbar diikuti dengan makmum Allahu Akbar. Ada lagi wa mandubatun wahiyal muqaranatu fi ta'min.
Yang nomor kedua yaitu hakikat berjamaah yang disunnahkan. Kata Imam Mudabigi, mana itu? Wahyal muqaranatu fit ta'min, membarengi kelakuan imam dan makmum ketika membaca amin, itu sunnah. Gitu ya. Misalkan kata imam waladdallin amin, itu sunnah banget. Jangan ada yang duluan, jangan terlalu jauh dengan imam. Imam mau udah baca surat, saya tahu makaran amin, awas. Gitu ya, udah baca bismillah lagi kalau amin saya bahkan kata imam waladhdallin, kata si imam amin nih. Nah itu awas, tidak disunahkan. Bagaimana Pak Ustaz? Apa makmum semacam itu batal sholatnya? Tidak batal sholatnya, tetapi tidak mendapat kesunahan berjamaah. Gitu ya. Karena apa? Karena kehati-hatian kita terhadap kalimat yang dibacakan oleh imam. Gitu ya. Mana lagi? Wa makruhatun. Nah, ada lagi tingkatan yang membarengi imam sampai ke level makruh. Apa itu makruh? Makruh itu perkara yang dipikesengit oleh hukum syarak. Gitu ya. Mana li fadilatil jamaah, karena hilangnya fadilah sholat berjamaah ma'al amri, serta sengaja-sengaja. Apa itu? Wahiyal muqaranatu fil af'al wassalam. Ketika kelakuan berjamaah itu membarengi imam fil af'al, dari seluruh pekerjaan imam dia bareng, Pak. Kata imam ruku Allahu Akbar, bareng dia tuh. Kata imam ini Allahu Akbar, dia mengikuti imam tuh. Tidak ada sekat, tidak ada sakta. Seharusnya ketika si imam ruku Allahu Akbar, makmum mengikuti Allahu Akbar. Makanya di Makkahul Mukarramah itu kan sudah ada Bilal di belakangnya itu, Pak. Itu si Bilal tuh yang kita ikutin, bukan imam. Gitu ya. Allahu Akbar, kata Bilal Allahu Akbar. Nah itu tata cara yang seharusnya diikuti oleh si makmum. Jangan membarengi. Kalau membarengi tadi makruh. Dari setiap seluruh rukun fi'li, apapun itu. Jadi jangan membarengi dengan imam. Baik itu ketika ruku, ketika sujud, jangan membarengi imam. Harus ada sakta, harus ada jeda. Gitu ya. Ketika si imam beres, baru kita si makmum mengikuti si imam. Gitu ya. Mana lagi? Wassalam, ketika uluk salam. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dibarengi oleh makmum langsung. Harus setunggu beres dulu si imam, baru Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Diikuti dengan semua. Jangan bareng. Nah tadi kalau bareng pun tidak membatalkan sholat, tapi awas, ada yang mengatakan itu bisa hilang ganjaran fadilah berjamaahnya. Maka sia-sia untuk orang semacam itu. Gitu ya. Awas, diperhatikan sholat berjamaah kita ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini, Pak, selain disebutkan ganjarannya lebih baik 40 tahun dibandingkan orang yang berjamaah sendiri, kata Nabi bakal menerima 5 perkara kebaikan di dunia maupun di akhirat untuk orang yang berjamaahnya, Pak. Mana itu? Man sholla sholawatil khamsi ma'al jamaah falahu khamsatu asya. Barang siapa yang sholat, tidak hanya sholat, dia sholatnya itu berjamaah 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuhnya dia berjamaah terus menerus istiqomah, maka Allah akan memberikan 5 perkara kebaikan di dunia dan di akhirat. Mana itu? Al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya. Nomor pertama yaitu Allah tidak akan menibakan, tidak akan memberi musibah fakir kepada itu orang di alam dunia. Masya Allah. Jadi tidak akan kekenaan penyakit susah, Pak.
gitu ya. Penyakit susah tuh nggak nempel sama orang yang rajin berjamaahnya. Karena kalau kita mengkaji secara ilmu fikih, itu ada yang dinamakan dengan fakir, ada yang dinamakan dengan miskin. Kita membahas miskin dulu terlebih dahulu. Nah, miskin ini untuk orang-orang yang dia punya mata pencaharian, dia bekerja, tapi hasil daripada pekerjaan dia ini hanya mencukupi untuk dia hari itu saja, tidak cukup untuk hari esok. Nah, untuk kategori orang seperti itu yaitu termasuk orang miskin menurut hukum. Contoh, ada satu orang yang kerjaannya kuli, sehari dibayar 100.000, gitu ya. Udah dibayar tuh sore, kebetulan itu orang mempunyai istri anak 3 yang ngerokok di saya berarti gitu ya. Yang 100.000 dia belikan tuh jarum coklat 15.000. Nah, sisa 85.000. 85 itu anak yang 3, yang satu SMP, yang satu SD, yang satu masih belum sekolah. Yang SMP dia kasih 10.000, yang SD dia kasih 5.000 untuk jajan esok hari, yang kecil dia kasih 5.000. Nah, sisanya uang itu dikasih semuanya ke istri untuk beli beras, untuk beli lauk. Nah, untuk hari esok itu tidak ada lagi, itu orang harus mencari pekerjaan, harus bekerja dan mendapatkan uang kembali. Untuk orang semacam itu yaitu miskin menurut hukum syara. Ada lagi yang namanya fakir. Apa itu fakir? Dia sehat, bahkan dia sakit, tapi dia tidak bisa bekerja. Entah itu dengan penyakit, entah itu di PHK, entah itu dia masalah apapun, tapi dia masih punya tanggungan, masih punya keluarga, masih punya bayaran, bahkan dia jajan segala, jajan, tapi dia sudah tidak bisa mencari, gitu ya. Penghasilan pemasukan dia harus punya. Nah, untuk orang seperti ini dikategorikan fakir menurut hukum syara. Nah, makanya di sini dipertegas di dalam Al-Quran untuk orang-orang semacam itu, untuk menginfakkan sedekah, carilah untuk orang-orang semacam itu. Lil fuqara awal masakin, didahulukan untuk fakir-fakir. Ada lagi wal masakin, untuk orang-orang miskin, gitu ya. Nah, berarti kalau kata hukum syara nih, kalau ada orang yang sehari dapatnya hasilnya 200 bahkan sampai 300, besoknya masih ada, eta termasuk orang sugih banan. Ulah ngomong susah kabarnya tuh, kita kaya raya menurut hukum syara. Karena orang yang miskin menurut hukum syara itu kaya raya, dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk hari itu, bahkan dia harus mencari untuk hari esok. Nah, itu termasuk kategori untuk orang-orang masakin. Nah, inilah kembali tadi, untuk orang yang rajin berjamaahnya sholat 5 waktu tidak akan ditibakan penyakit fakir di alam dunia, gitu ya. Nah, akan ada terus miliknya lancar, hasilnya pun sedikit-sedikit, lama-kelamaan dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang rajin berjamaah. Mana lagi, wasani yarfa'ullahu anhu adzabal qabri. Nomor kedua yaitu bakal diangkat oleh Allah untuk itu orang adzabal qabri, siksaan di alam kubur. Gitu ya, karena ketika orang masuk alam kubur, pesekat pemisah antara alam dunia dan alam barzakh itu alam kubur, Pak. Gitu ya. Ketika sudah seseorang masuk alam kubur, ketika sudah beres semuanya langkahan kaki ke-7 orang yang mengantarkan ke alam kubur, malaikat pada datang mungkar nakir. Apa yang ditanyakan? Harta? Bukan. Apa yang ditanyakan? Jabatan? Bukan. Gitu ya. Yang ditanyakan yaitu amal soleh kita ketika hidup di alam dunia. Man rabbuka? Wa man nabiyuka wa ma imamuka, itu yang ditanya. Bukan
ditanya oleh malaikat mungkar nakir, lu waktu di alam dunia punya anak berapa? Ada yang udah S3 apa S2 apa cuma SMP? Nggak ada. Gitu ya. Yang ditanyakan amaliyah kita waktu di alam dunia. Waktu di alam dunia rajin apa enggak berjamaahnya? Waktu di alam dunia rajin enggak ngajinya? Itu yang ditanyakan. Nah, untuk orang semacam itu tadi ya rafa'allahu ta'ala anhu adzabal qabri, akan diangkat siksaannya di alam kubur untuk orang yang rajin berjamaahnya. Gitu ya. Nah, makanya itu ganjaran yang sangat luar biasa. Mana lagi wasalisu yu'ti kitabahu biyaminih, yaitu akan diberikan buku amalan, buku kitab kitab amalan-amalannya waktu di alam dunia oleh malaikat, diberikan dengan tangan belah kanan. Ciri orang yang selamat yaitu diberikan tangan buku amalnya dibelah tangan kanan. Kalau orang diberi buku amalnya tangan belah kiri, itu ciri akan diberikan siksaan nanti di akhirat. Gitu ya. Warabi'u yamurru ala sirati kalbalkir khotib. Lalu keistimewaan yang selanjutnya untuk orang yang rajin berjamaahnya di alam dunianya, sholat 5 waktunya, yaitu akan ketika lewat di jembatan Siratal Mustaqim kalbalkir khotib, seperti kilat yang nyamber, berbet nyampe ke sana. Karena kalau kita berbicara tentang sirat ini Pak, lalakon panjangnya itu sangat luar biasa. 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurun, 1000 tahun datar. Ini jembatan bukan kayak jembatan Ampera, bukan kayak jembatan Suramadu, bukan. Panjangnya ini seperti tadi dikatakan 1000 tahun ke atas, 1000 tahun ke bawah, 1000 tahun datar. Dan ini jembatan itu lebar dan ketebalannya itu rambut dibelah 7, Pak. Jembatan Siratal Mustaqim. Tajamnya lebih tajam daripada setajam-tajamnya pedang di alam dunia. Ketika ada orang yang lewat ke situ tidak mempunyai amal soleh, berobat langsung ke bawah ke neraka. Masya Allah. Ketika itu jembatan, di bawahnya neraka. Nah, ketika ada orang yang sukses melalui jembatan tersebut, langsung menuju ke surga. Gitu ya. 1000 tahun ke atas, 1000 tahun ke bawah. Gimana amalannya waktu di alam dunia? Bahkan ada orang ketika lewat di jembatan tersebut, ada yang jalan kaki, ada yang merangkak, ada yang jalan oleh tangan, ada yang sama lidahnya, bahkan ada yang sama perutnya sendiri, Pak. Saking ditembongkan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi untuk orang yang berjamaahnya rajin di alam dunianya tidak akan merasakan siksaan seperti itu, bahkan kalbarkil khotib, seperti kilat yang nyamber, Pak. Begitu meliwat berbet udah nyampe ke seberang sana, Pak. Gitu ya. Nah, makanya godaan berjamaah itu sangat baik, Pak. Gitu ya. Malas gitu yang ada. Itu godaannya, Pak. Itu lagi diuji dan digoda sama si Dasim, gitu ya. Karena ini si setan ini, gitu ya, mempunyai anak buah banyak, kalau tidak salah ada 8. Dan yang khusus mengganggu orang yang sholat ini si Dasim. Udah lulus dia digoda sebelum kalau wudhu nih ya. Datang adan ini si Dasim ngegoda. Kata yang adan, hayya 'alas shalah. Ini kata si setan, udah sholat ini masih ada, waktu masih panjang, apalagi isya. Kebaik udah tidur dulu. Nanti jam 2. Kan kata Ustaz juga sholat yang paling utama itu kita sholat di tengah malam. Kita gagah itu Pak Anan. Gitu ya. Nah, tidak kena godaan tuh sebelum sholat. Datang ke tempat wudhu, digoda keneh Bang. Digoda. Udah yang cepat wudhunya, jangan tartil, udah yang penting membasah. Tentunya kecepet udah beres. Awas godaan si Dasim. Gitu ya.
Udah beres dia lulus dalam godaan wudhu, pas sholatnya Pak, ketika sholatnya Pak, dikoet-koet mulutnya tuh, digoda mulutnya, hai kamu aja, wah ketika sholat. Turun, apa kalau misalkan mulut yang atas udah terbuka kan otomatis yang bawah juga mau ngikut. Awas godaan sidasi. Makanya kata hukum fikih, apapun perkara dunia singkirkan dulu kalau itu bisa mengganggu sholat kita. Ada orang sebelum sholat dia mau kencing dulu. Ada orang sebelum sholat dia mau BAB dulu. Jangan dipaksakan, gitu ya. Jangan dipaksakan orang mau kencing langsung wudhu lah, sholat dulu lah, baru kencing. Jangan, kencing dulu, gitu ya. Apapun yang jadi urusan perkara dunia, gitu ya, harus disingkirkan dulu. Ada yang mau kentut, atau kentut dulu, jangan ditahan-tahan, gitu ya. Ini mau ditahan-tahan. Pak Ustadz bagaimana tengah-tengah sholat? Awas, kalau tengah-tengah sholat itu emang pekerjaan sidasi. Kalau misalkan ada orang yang udah rakaat ketiga banyak mau dibatalin, mau tanggung rakaat lagi sholat isya, nggak dibatalin, jadi ngenyedek di gerbang ya, gitu ya. Mau ada tunggu-tunggu, mau ada ngegebrik gini kan ya. Nah, yang penting sebelum melaksanakan sholat dia tidak menginginkan hal tersebut. Kalau ada orang yang menahan kentutnya sebelum sholat, tapi dia memaksakan sholat, itu makruh sholatnya, gitu ya. Makanya lepaskan dulu. Bahkan dikatakan kata Imam Ghazali, sunnahnya kalau bisa di tempat sholat kita itu di depannya, bahkan di sejadah kita itu diajarkan jangan ada gambar macam-macam, meskipun sejadah kita, gitu ya. Bahkan disurahkan, kalau tidak salah di Petamburan oleh Habib Hanif, kalau bisa ada yang gambar Mekah seperti ini, itu kalau bisa janganlah, kata Al Habib Hanif, gitu ya. Kenapa? Dihormati Ka'bah, menghormat Ka'bah. Jangan Ka'bah itu diletakkan di kepala kita. Nah, tapi untuk kualitas sholat kita yang sudah tanggung itu tidak jadi masalah. Tapi kalau bisa kita memilih, alangkah baiknya memilih gambar seperti polos seperti ini. Hindari yang tergambar-gambar dan ada bacaan. Ini memilih sejadah alasnya itu koran atau tekawur bacaan koran itu yang patut dihindarkan, gitu ya. Mana lagi tempat alas sholat di depannya itu, gitu ya, di depannya. Makanya ulama-ulama terdahulu itu tidak pernah menyimpulkan di tempat musolli itu untuk diadakan kaligrafi. Ulama-ulama terdahulu dikhawatirkan untuk orang seperti kita, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua ini lekadar, coba bagusinya, kaligrafinya apa tuh bacaannya tuh, gitu ya. Apalagi kalau sholat di tempat yang masjid luar biasa, Al-Jabar contohnya, Allahu Akbar, bukannya takbiratul ihram baca iftitahnya loh, kalau bagus orangnya masjidnya, makruh itu Pak, gitu ya, makruh. Nah, makanya awas, hindari hal-hal semacam itu. Wasalisu yu'ti kitabahu biyaminih. Yang terakhir, wal khamisu yudkhiluhullahu ta'ala jannata bila hisabin wala adabin. Nomor kelima, orang yang rajin berjamaahnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemana? Al jannata, ke dalam surga, bila hisabin, tidak ada hisaban, wala adabin, dan tidak ada siksa. Nah, itu pertujuan kita Pak. Kita di dunia ingin hidup senang, tidak mau ditibakan fakir oleh Allah, tidak mau ditibakan susah. Nanti di akhirat kita ingin masuk surga. Kuncinya apa? Sholat, bari berjamaah. Gampang kuncinya Pak. Gitu ya, gampang tuh kuncinya dari Rasul langsung. Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, laksanakan sholat seraya berjamaah. Maka kalau orang yang berjamaah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, tidak ada hisaban. Karena kalau orang yang sudah dihisab, gitu ya, dan banyak antara dosa dan amaliyahnya itu akan dimasukkan dulu ke dalam neraka. Karena kata Kiai Balak di Bogor itu dikatakan kiasan untuk
orang seperti kiasan manusia itu sama seperti baju baru, Pak. Baju baru kita beli di toko. Kebetulan baju yang kita beli itu warna putih. Kita pakai baju itu, kebetulan yang pakai kita itu kotor. Kita pakai kotoran, kita pakai hujan-hujanan, kita pakai sampai baju kita itu kotor. Nah, pulang ke rumah, tidak mungkin baju yang kotor kita itu bisa langsung masuk setrika. Paling diomelin sama istri kita. Mau dibawa kemana tuh baju, Pak? Mau langsung dimasukin ke lemari lah? Jangan. Cuci dulu, sono rendam dulu, itu baju udah kotor, yang mana putih, yang kotor lagi. Harus apa? Direndam dulu. Direndamnya juga bukan 5 menit, bukan 10 menit, bahkan 1 jam, 2 jam, bahkan setengah malam kan kalau kotornya itu banget. Sudah direndam, dikucek nggak hilang, disikat baru hilang, baru tuh dibilas, dikasih molto supaya wangi bajunya. Sudah dikasih molto baru dijemur sampai kering. Udah dikering gak langsung dimasukin ke lemari. Harus apa? Disetrika dulu supaya rapi. Udah rapi baru dimasukkan ke lemari pakaian. Nah, ciples seperti manusia itu seperti itu, Pak. Kita berasal dari surga semuanya, bersih, hidup di alam dunia. Ketika orang yang banyak dosa itu tidak bisa, surga tidak menerima orang yang kotor. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Kalau dosanya umpamanya banyak, disiksa tidak lama, 1000 tahun. Direndam dulu, Pak. Itu direndam belum hilang, disikat dulu itu orang. Dipucak dulu, komok, tengkorak lepis, baik. Lepis, Pak. Atau dibanting-banting 4 kali, baik. Jangan ada disikat, ya berat gitu ya. Udah disetrika, dijemur dan lain sebagainya, baru bisa dimasukkan ke lemari. Itulah gambaran kita, Pak. Sesudah dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah, dimasukkan kita ke sumur Rasulullah. Ketika dimasukkan ke situ, bersih kembali, masukkan ke dalam surga. Itulah tebusan dosa kita. Nah, makanya kalau kita mengingat hal-hal tersebut, kata Imam Ghazali, ingatlah bahwa kualitas amalan kita, sholat kita belum ada apa-apanya. Jangan merasa ujub. Kita merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling hebat. Itu yang dihindarkan oleh Imam Ghazali. Baru kita bisa sholat berjamaah 5 waktu sebulan, itu keluar-keluarnya udah sanggup satu kampung Jawa tahu. Ya lu sholat lu kayak gua nih, jamaah terus, awas. Itu masih jauh kualitas kita, Pak. Kalau kita masih mengumbar-ngumbar ibadahnya, gitu ya. Yang udah beres sholat duha ke depan rumahnya, gua habis sholat duha nih, terus bakal sholat duha enggak? Supaya banyak rezeki, awas. Gitu ya, mengumbar-ngumbar ibadah itu salah satu penyakit hati. Gitu ya, penyakit hati harus dihindarkan. Nah inilah. Jadi kembali, hal-hal yang bisa membarengi sampai ke level kemakruhan di dalam ibadah sholat, yaitu tadi membarengi dengan imam ketika huluk salam, assalamualaikum warahmatullah, itu jangan langsung diikuti oleh si makmum. Ada lagi wa mubahatun, ada lagi yang menang. Yang menang itu yang boleh, silahkan ketika si makmum dan melaksanakan bareng dengan si imam. Wahyal muqaranatu fima ada dalik, hal-hal yang tidak disebutkan tadi di atas, yang tidak diharamkan, ketika bukan daripada takbiratul ihram, ketika rukun fi'li, dan ketika bukan uluk salam, gitu ya. Umpamanya ada orang kebetulan tasyahudnya, bacaan tasyahud awalnya itu bareng dengan si imam, tidak jadi masalah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, bareng dengan si imam, silakan. Gitu ya, itu dimubahkan, dipersilahkan
untuk orang semacam itu. Yang terakhir, wa wajibatun bima law lam yaqra'il Fatihah mal imam lam yudrikha. Nah, yang terakhir ada yaitu tingkatan wajib membarengi imam. Nah, ini ya, membarengi imam. Ini rata-rata kita menemukan ini pas waktu sholat taraweh. Rata-rata. Kalau dirangkas itu kebetulan waktu sholat taraweh. Mana? Fima laulam yakroil Fatihah. Kita boleh membarengi imam. Ketika apa? Ketika membaca Fatihah. Si imam lagi baca Fatihah, kita membaca Fatihah, silahkan. Kalau apa? Laulam yakroil Fatihah ma'al imam lam yudrikha. Kalau misalkan kita membaca Fatihahnya kita itu kita ketinggalan dengan imam. Ya, contoh, ada orang yang memang berjamaahnya rada telat. Ini imam udah sampai susuratan, udah baca surat. Ini makmum baru takbir, Allahu Akbar. Jangan langsung iftitah, langsung Fatihah saja. Dikhawatirkan takut Fatihah kita itu tidak kekejar, takut keburu imam, takut keburu si imam ruku, gitu ya. Jadi untuk hal semacam itu langsung Fatihah, jangan membaca iftitah, karena iftitah itu termasuk sunnah. Kalau Fatihah itu rukun. Kalau kita tertinggal Fatihah kita itu tidak ditanggung dengan imam. Yang ditanggung dengan imam itu yang mengikuti imam. Takbiratul ihram itu kelihatan oleh si imam. Si makmum itu melihat takbiratul ihramnya imam. Itu yang ditanggung oleh imam dosa-dosanya. Gitu ya. Nah, inilah laulam yaqra'il Fatihah mal imam. Nah, jadi di sini kita paham. Jadi ketika tarawih pun sholat tarawih itu cepat ya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ini si makmum juga ngikutin. Karena apa? Khawatir ketika si imam sudah walaqallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alhaqumut takasur umpamanya. Itu kita kalau membaca Fatihah tidak sampai walaqallin keburu si imam beres suratnya. Karena tadi bacaannya cepat. Nah, awas, itu menjadi masalah berjamaah kita. Maka dari itu kita paham wa wajibatun, wajib membarengi membaca Al-Fatihah si imam ma'al imam lam yudrikha jika kita tidak bisa menemukan Fatihah yang kita baca. Kira-kira jelas tidak? Jelas ya. Nah, inilah makanya Fatihah di sini pun awas, jangan waktu bangsa banter, bangsa keras kita mengikuti imam itu juga nggak boleh, Pak. Ini si imam lagi membaca Fatihah di depan, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum di depan, Bismillahirrahmanirrahim. Awas recet kata mengarang. Itu mah bukan laulam yaqra'il Fatihah. Itu mah menghagokin imam. Inilah, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Bi barakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.